hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi saya ucapkan. Hari ini hari Selasa jam 5 pagi. Kita percaya sebelum kita melakukan segala kegiatan kita, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, kegiatan kita yang bekerja, kita rindu akan kebenaran firman Tuhan. Kita ingin semua diberkati, sepanjang hari ini engkau akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, sungguh pagi hari ini kami bersyukur di mana Tuhan memberikan kami untuk hidup hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percayakan sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan dari Allah boleh turun atas kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membuka Matius pasal 11 ayat 29. Firman Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Satu pesan firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid, dan pesan ini juga diucapkan buat kita pada pagi hari ini, supaya kita hidup dalam kerendahan hati. Kerendahan hati beda dengan rendah diri, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, rendah hati berarti tidak sombong, tidak angkuh. Sedangkan rendah diri yang membuat seseorang jadi pemalu, tidak mudah bergaul dengan orang lain. Merasa dirinya tidak ada skill, tidak ada kemampuan. Ingat Bapak Ibu, engkau berharga di mata Tuhan. Kita biji matanya Tuhan. Kita sempurna di mata Tuhan. Jangan sampai hidup kita diwarnai dengan rendah diri. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita pagi hari ini bahwa kita harus tetap rendah hati sama dengan dirinya sendiri. Dan dalam Matius pasal 11 ayat 29 ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid supaya mereka tetap rendah hati sama seperti dia sendiri. Dengan demikian orang Kristen juga harus memiliki karakter seperti Yesus. Di antaranya adalah lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, seorang yang rendah hati, walaupun punya pengetahuan yang banyak, ia akan terbuka pada adanya saran dan masukan. Welcome.
Ya, ketika ada seorang sarankan begini-begini, dia terima, saudara. Dan itulah orang yang rendah hati. Ia juga tidak keras kepala dan tidak merasa benar saat jelas-jelas melakukan kesalahan. Dia terbuka untuk dikoreksi. Ia juga jujur pada dirinya sendiri kala melakukan kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Inilah sifat kerendahan hati. Kalau dia salah, diakui kesalahan dia, saudara. Dan dia mau dikoreksi. Bahkan jika bersinggungan dengan orang lain, ia akan segera meminta maaf dan berusaha meredam pertikaian. Orang yang rendah hati tidak akan membuat satu masalah. Orang yang rendah hati tidak akan menciptakan sebuah masalah sehingga dia banyak musuh. Tetapi orang yang rendah hati adalah orang yang mengakui kalau dia salah, dia tetap salah. Dia berusaha mencari cara untuk menyelesaikan pertentangan itu dengan mengambil jalan tengah. Bukan karena lemah, melainkan karena ia adalah pribadi yang lebih berbudi dan mengalah. Itulah hal-hal gambaran seorang yang rendah hati, Bapak Ibu. Saya percaya ketika kita memiliki karakter yang Yesus punya dalam hidup kita, maka kita akan lihat kemuliaan Tuhan yang jelas dalam hidup kita. Sebagaimana Raja Salomo berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Inilah kitab Amsal pasal 22 ayat yang keempat berkata, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita akan menjalani hidup ini dengan penuh dengan ketenangan. Karena apa, saudara? Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang punya segala-galanya. Kiranya demikian juga dengan kita semua pagi hari ini. Satu hal saya pesan buat Bapak Ibu, milikilah sifat rendah hati agar hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Kira firman Tuhan pagi hari ini akan memberkati Bapak Ibu, akan membawa kita melihat kemuliaan Tuhan, melihat kuasa Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Berkat-berkat Tuhan yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk renungan pagi yang begitu indah, yang boleh mengajarkan dalam hidup kami, supaya kami menyadari bahwa kami segala-galanya sangat terbatas. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Tuhan dalam pekerjaan usaha kami. Kami butuh Tuhan untuk masa depan kami. Dan firman-Mu hari ini boleh mengajarkan kepada kami, supaya kami tetap menjadi orang yang rendah hati. Tuhan tolong agar kami selalu rendah hati di hadapan-Mu dan juga di hadapan sesama. Aku mau hidup dimuliakan dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, seluruh aktivitas kami akan diberkati Tuhan. Bahkan masalah persoalan kami hadapi, kami percaya pagi hari ini Yesus berkata sudah selesai. Dan kami percaya setiap umat-Mu hari ini diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan, jaga kesehatan, dan kiranya Tuhan memberkati. Sekarang mari kita mengangkat kedua tangan kita, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata
Amin.